Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang PowerPoint yang menarik. Jadi, gimana sih atau tipsnya membuat sebuah PowerPoint agar menarik dan tentunya ketika kita presentasikan materi dalam PowerPoint itu, audien atau peserta itu bisa mencermati, bisa tertarik untuk melihat dari awal sampai akhir dari PPT itu. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Oke, kita awali dengan contoh gambar seperti ini. Ya, ini ada narasi, kita bisa baca ya, setiap situasi mempunyai solusi dan sebagainya sampai bawah. Nah, yang seperti ini adalah contoh yang jenuh, ya, menjenuhkan. Jadi orang kalau melihat PPT yang seperti ini, yang isinya hanya narasi-narasi, tentu yang seperti ini membosankan. Hanya mungkin tertarik di 1-2 slide awal, kemudian setelahnya kalau masih seperti ini orang akan malas untuk membaca. Oke. Atau yang seperti ini, ya. Jadi beruntungnya kalian hidup di saat ini di mana elektronik begitu maju, digitalnya begitu luar biasa berkembang, dan kalian sudah tidak mendapati yang seperti ini. Jadi, zaman saya dahulu tahun 2006 ya, kuliah itu masih ketemu yang seperti ini. Ini namanya OHP ya. Selain minusnya ya, karena ini biasanya ada beberapa tipe. Jadi, agar bisa tertampil di layar seperti ini, ada yang modelnya tulisan, kemudian diketik dulu tulisannya, materinya apa, kemudian dicetak di mika bening seperti itu, ya, atau transparan. Kemudian nanti ditempelkan di bagian atas ini, sehingga akan muncul yang di layar itu. Tapi ada lagi, kalau mau hemat atau ibaratnya nggak mau ribet, ada juga ya yang namanya dosen itu tulis tangan. Ya, jadi bayangkan kalau mika, ya jangankan mika, kertas saja kalau tulis tangan kayak gitu kan begitu ya mungkin akan susah ya, lebih susah untuk dilihat oleh mahasiswa. Nah ini mika, ya ditulis tangan pakai mika dan otomatis tulis tangannya nggak bisa pakai pulpen tapi spidol. Jadi benar-benar nggak karuan ya, dan itu ditampilkan seperti ini. Jadi zaman dulu seperti itu dan tentunya sangat membosankan. Kalau kalian hidup di model kayak gini, saya yakin akan mungkin jenuh, sangat jenuh ya. Tapi ya luar biasanya zaman dulu karena memang nggak ada pilihan lain, ya dinikmati yang kayak gini ini. Dan alhamdulillah ya di masa saat itu ya orang-orangnya ya luar biasa. Ya artinya tidak tergantung dengan media apa dia belajar, tapi ya bagaimana dia bisa paham terkait materi itu. Ya. Nah, ini sedangkan sekarang saat ini kita lebih banyak tergantung dengan media. Jadi media sangat mempengaruhi cara belajar mahasiswa saat ini. Kalau medianya inovatif, medianya menarik, mahasiswa semangat. Tapi sebaliknya kalau yang seperti ini misalnya ditampilkan di saat ini ya tentu akan ditinggalkan oleh mahasiswa. Oke. Nah, ini beda lagi dengan ini ya. Siapa dia? Dia adalah pendiri Apple. Ya, jadi si pendiri Apple ini kalau presentasi luar biasanya dia seperti ini, simple ya. Jadi hanya menggunakan gambar, kemudian menunjukkan di bagian bawahnya itu adalah keterangan dari gambar ya. Oke. Jadi di bagian bawah itu keterangan mulai dari iPod, phone, internet. Jadi saat itu si Steve Jobs ini memperkenalkan Apple bahwa Apple itu bisa digunakan untuk internet ya, untuk browsing, kemudian untuk telepon tentunya dan juga untuk iPod. Artinya di sini bisa untuk mendengarkan musik juga. Ya. Simple, orang akan tertarik untuk melihat. Kemudian apa yang dilakukan Steve Jobs ini? Ya dia lebih banyak tulisannya, lebih banyak ngomongnya dibanding
tadi paparan di PPT atau slide-nya. Ya. Jadi di slide-nya itu hanya gambar-gambar, simple penjelasan, dia lebih banyak komunikasi. Internet yang dimaksud seperti apa sih? Bla 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 dan sebagainya. Dia akan menjelaskan seperti itu. Nah, PowerPoint yang kuat ya adalah PowerPoint itu harusnya memperkuat komunikasi lisan Anda, bukan yang sebaliknya. Ya. Jadi sedikit yang kita paparkan, sedikit yang kita tampilkan, tapi yang lebih banyak adalah paparan kita secara lisan. Itu yang seharusnya. Jadi jangan sebaliknya. Di PPT penuh dengan tulisan, ya, sedangkan kita hanya membaca. Nah, ini yang tidak tepat. Dan itulah yang masih sering kadang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi pada beberapa mahasiswa yang nggak ngeh atau yang ya cuek dengan kondisi penting ini, masih sering ditemui yang seperti itu. Jadi disuruh menjelaskan makalahnya atau mungkin presentasi hasil mungkin tugas dan sebagainya, dia masih memperbanyak tulisan, kemudian dia membaca. Bahkan saat itu dia lupa bahwa ada audiennya, ada peserta lain yang ingin diperhatikan. Artinya, jangan sampai kita terlalu asik dengan tulisan yang kita buat atau PPT yang kita buat sehingga kita kurang kontak dengan peserta. Nah, itu yang salah. Jadi, sekali lagi kita lihat Steve Jobs yang ditampilkan hanya simple, namun dia lebih ke penonton, pesertanya. Dia komunikasi dengan peserta. Oke, itu yang harusnya dilakukan. Jadi lebih banyak komunikasinya. Oke, kemudian kita lebih spesifik lagi menjelaskan tentang PowerPoint. Power adalah memperkuat komunikasi lisan Anda. Ingat, memperkuat. Ya, jadi kita mau ngomong A, mau ngomong B, itu dasarnya dari mana? Dari power. Powernya itu apa? Ya, yang ditampilkan di PPT. Oke, jadi seperti itu. Kemudian poin hal-hal utama singkat dan menarik. Sudah jelas di sini berarti dalam membuat PPT atau PowerPoint itu harus yang singkat dan menarik. Oke, jadi kayak Steve Jobs tadi. Singkat, menarik, kemudian kita sebagai pemateri atau narasumber ya, itu yang lebih banyak menjelaskan apa sih yang dimaksud internet tadi, apa yang dimaksud dengan iPod tadi dan sebagainya. Itu ya. Nah, dalam konteksnya tugas, dalam konteksnya hasil penelitian, itu juga sama kayak gitu. Kita harus mampu menjelaskan bahwa misalnya penelitian ya. Penelitian saya terkait ekstrak lemon terhadap penurunan tingkat nyeri asam lambung misalnya. Nah, seperti apa sih? Dijelasin bla 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 dan sebagainya. Jadi, yang kita tampilkan misalnya gambar lemon, ada lambungnya misalnya. Kemudian tapi kita bisa menjelaskan jauh lebih banyak dari sekedar gambar tadi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, yang seharusnya dalam membuat PPT yang baik itu satu, gunakan template. Nah, ini sangat luar biasa banyak saat ini ya. Jadi begitu banyak website penyedia template-template PPT yang luar biasanya sudah menarik. Ya, jadi sudah bagus-bagus. Dan itu gratis ya, banyak yang gratis juga. Ya, jadi manfaatkan template itu agar kalian nggak perlu lagi desain-desain yang rumit. Anda tinggal siapin komponen atau isi dari PPT-nya. Oke. Kemudian yang kedua, teks sederhana, font, ukuran warna ini perlu diperhatikan. Ya, fontnya tentunya jangan terlalu kecil. Contoh slide ini. Nah, ini jadi ini harus cukup nyaman untuk dilihat oleh audiens. Ya, hurufnya kita perhatikan karena banyak kan huruf itu yang macam-macam dan itu harus kita sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya kalau sifatnya formal ya kita pilih yang tegas, gambar garis-garisnya itu tegas. Ya, fontnya itu. Jangan sampai yang formal tapi yang miring atau mungkin handwriting, jadi kayak tulisan tangan itu kan juga ada font-font yang seperti itu. Nah, itu susah untuk dibaca nanti. Ya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan. Font ukurannya tadi harus jelas ya, jangan terlalu kecil, jangan juga terlalu besar. Jadi di kisaran 20, 24, 28 itu saya rasa cukup untuk satu slide-nya. Oke.
Kemudian warna, warna itu harus kontras dengan background, ya. Misalnya backgroundnya putih, ya tulisannya mungkin hitam, atau mungkin biru navy, atau mungkin yang lainnya, yang jelas, ya. Kalau ini seperti ini, ada tulisan, ada background hijaunya, di atasnya fontnya bisa warna putih, warna hitam masih kelihatan dengan baik. Nah, jadi perlu diperhatikan warnanya. Selanjutnya adalah teks yang mudah dibaca. Ya, tadi ini terkait font juga ya, artinya harus disesuaikan. Kemudian lanjut animasi dan transisi. Nah, ini boleh ya, animasi dan transisi itu menambah keestetikan ya, jadi lebih estetik, lebih menarik, tapi jangan berlebihan. Ya, jadi jangan terus lebay animasinya, memasukkan animasi-animasi yang tidak sejalan dengan isi dari PPT-nya, ini juga tidak tepat ya. Begitu juga transisi, transisi yang terlalu ribet, yang terlalu lama juga akan mengganggu. Jadi pilih transisi yang singkat ya, jadi durasi transisi itu kan bisa diatur. Ya, jadi jangan sampai lebih dari 2, karena kalau 2 itu bisa dia akan cukup lama ya, bisa 3 sampai 4 detik ya untuk berpindah ke slide selanjutnya. Nah, itu sangat memakan waktu. Jadi transisi di bawah maaf, untuk durasinya itu di bawah 1. Ya, jadi nanti ada pilihannya durasi, bisa di setting 1 atau mungkin 50 seperti itu. Oke. Lanjut, kemudian gambar yang mendukung. Nah, kalian perlu menambahkan gambar-gambar yang memang sekiranya dapat menambah atau memperkuat penjelasan kalian. Ya, sekali lagi jangan cuma narasi, tapi sertakan gambar di setiap slide-nya. Itu sangat membantu. Ya, contoh menjelaskan fungsi jantung, maka yang paling tepat gambarnya adalah gambar jantung. Ya, gambar jantung, ada aliran peredaran darahnya, seperti itu. Nah, kemudian kalau menjelaskan tentang misalnya paru-paru, misalnya ya paru-parunya, kemudian juga beberapa komponen dari paru-paru misalnya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan atau topik yang dijelaskan. Berikutnya skema warna yang sesuai ya. Artinya dalam satu slide kan ada beberapa komponen nih, ada bagian judul, ada bagian isi, ada gambarnya. Nah, ini disesuaikan warnanya. Jadi jangan terlalu yang kontras ya. Misalnya ada misalnya ini ya, ini merah, terus nanti ada kuning, ada hijau, hijaunya yang tajam banget, mungkin ada warna-warna yang lain. Jadi kita kondisikan dalam satu slide itu nyaman untuk dilihat ya. Jadi kalau hijau cocoknya dengan putih, hitam ini masih oke. Terus kalau misalnya putih ya jangan sama kuning karena akan ketutup salah satunya. Jadi disesuaikan. Kemudian gunakan chart agar menarik. Jadi kalau memang perlu menambahkan misalnya data yang dijelaskan dalam bentuk diagram dan sebagainya, ya perlu ditampilkan chart, ya silakan ditampilkan chartnya. Ya, jadi jangan semuanya berupa tabel, tapi kalau memang perlu chart, entah itu di histogram, entah itu mungkin diagram batang dan sebagainya. Oke, nah ini contoh ya beberapa website penyedia template PPT. Ya, mulai dari Canva. Nah, ini saya rasa udah booming ya di 1 tahun terakhir ini Canva ini, dengan berbagai fungsi, bisa untuk membuat poster, banner, dan sebagainya, dan salah satunya adalah PPT. Oke, kemudian ada Slidesgo, ini juga sangat banyak juga pilihan untuk template PPT-nya. Saya salah satu yang sering ya menggunakan Slidesgo ini untuk mencari template-template yang memang mendukung presentasi. Prezi ini premiumnya saya rasa ya. Jadi memang banyak transisi-transisi yang bagus di Prezi ini. Cuman ya memang nggak terlalu, bukan berupa template ya, namun memang harus kayak create sendiri. Ya, jadi membuat template PPT. Oke, kemudian ada slide Carnival, ini juga mirip dengan Slidesgo, banyak pilihannya. Kemudian Visma juga sama. Ya, jadi silakan manfaatkan digital website ini untuk mempermudah Anda dalam membuat PPT yang menarik. Oke, kemudian ini adalah tempat download font. Ya, ini tadi biar dapat font yang menarik, yang mendukung dari gambar-gambar yang kalian tampilkan. Jadi jangan asal bikin pilih font ya. Font itu mempengaruhi juga. Contoh kayak gini.
Ini kan nyaman ya, eee, cukup tebel, kemudian tegas garis-garisnya, garis fontnya. Nah, ini cocok untuk formal. Namun kalau yang contoh ya, ini ya tulisan gratis itu, nah itu kalau digunakan formal ya kurang, karena apa? Dia ada eee, grafiknya, jadi ada kayak pecah-pecahan efek-efeknya. Nah, ini nggak cocok kalau untuk yang formal. Ya, jadi untuk tulisan narasi dan sebagainya nggak cocok. Tapi kalau untuk yang model kayak gini, untuk tulisan pengumuman, gratis, ya dan sebagainya itu masih oke ya untuk digunakan. Oke. Nah, yang perlu dihindari dalam membuat PPT yang menarik itu adalah beberapa hal berikut ini. Satu, tulisan ruwet, kecil, dan banyak. Nah, ini misalnya dalam membuat PPT-nya, satu slide-nya itu diisi narasi yang luar biasa penuh. Ya, kemudian fontnya juga kecil, misalnya di angka 10, 12, wah itu kecil banget. Jadi kalau dilihat jarak 2 meter, 3 meter sudah tidak terlihat lagi. Ya. Oke, kemudian sulit dibaca, artinya di sini warna yang salah atau terlalu mirip dengan background. Ya, backgroundnya biru terus eh, fontnya hitam itu juga kurang terlihat ya. Kemudian backgroundnya warna putih, fontnya warna kuning, nah, atau mungkin pink seperti itu juga termasuk yang kurang terlihat dengan baik. Oke, kemudian gambar keliru. Maksudnya di sini adalah gambar yang tidak mendukung dari isi. Contoh menjelaskan tentang anatomi kepala, tapi gambarnya misalnya anak kecil. Ya, itu juga kurang nyambung ya. Harusnya kalau menjelaskan tentang struktur kepala atau fungsi dari kepala itu bagian-bagiannya apa ya? Mungkin bisa digambarkan anatomi kepala yang akan muncul gambarnya. Ya, jadi gambar harus mendukung. Kemudian terlalu banyak. Nah, terlalu banyak ini terkait slide-nya juga bisa atau tadi narasi ada di dalamnya. Kalau kita bicara slide, ya idealnya slide PPT itu kalau kita contohkan ya di hasil penelitian itu karena minimal di 5 menit itu sudah selesai presentasi, jadi ya di kisaran 10 sampai 15 slide. Ya, jadi jangan lebih. Karena kalau terlalu banyak ya itu akan membosankan bagi si pengamat, bagi si audien. Ya, jadi jangan terlalu lama-lama. Kecuali kalau ini sifatnya tugas, sifatnya misalnya mengisi acara dan sebagainya yang memang ya space waktunya panjang ya, 1 jam bahkan 2 jam seperti itu. Nah, ini silahkan nanti dikondisikan untuk slide-nya mungkin satu slide tapi isinya 80 halaman, tapi dibagi beberapa capture misalnya seperti itu. Oke, kemudian rame banget. Nah, rame banget itu misalnya dalam satu slide tapi macam-macam. Nah, selain ada tulisan, ada gambar, kemudian ada audio, gambarnya pun banyak atas bawah, ya. Kemudian ditambah dengan emoticon dan sebagainya. Nah, ini juga terlalu lebay ya, jadi nggak bagus juga. Jadi jangan terlalu rame juga di setiap slide-nya. Oke, ini beberapa contoh yang bisa dijadikan diamati lah untuk kalian. Nah, contoh ini penjelasan mengapa organisasi perlu belajar. Sebenarnya ini masih cukup oke ya. Dalam satu slide nggak terlalu banyak tulisannya, ya. Juga pemilihan fontnya juga masih oke. Nah, tapi lebih bagus lagi yang seperti ini. Ya, judulnya dirubah. Mengapa organisasi perlu belajar? Ya, orang baca ini akan tertarik. Kenapa ya kira-kira? Ya, akhirnya dia baca di halaman berikut-berikutnya. Ya, jadi ada gambarnya, ada kayak gini tuh bikin menantang. Oke, contoh yang lain. Ini maaf ini penjelasan ya antara tadi sebelum dan sesudah. Penjelasannya di bawah. Oke. Kemudian seperti ini, apakah pernahkah Anda mengajukan pertanyaan berapa banyak buku yang sudah Anda baca dalam setahun terakhir? Nah, kemudian di sampingnya ada gambar bukunya. Masih bagus, tapi akan lebih bagus lagi ketika kita buat seperti ini. Ya, jadi kalimatnya kita simpelkan. Berapa banyak buku yang Anda baca dalam 1 tahun terakhir? Kemudian sampingnya buku. Ya, cukup kayak gini aja udah menarik. Ya. Oke, nah lanjut. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan sebagainya seperti ini diubah menjadi seperti ini. Cukup peta yang menjelaskan ya. Jadi gambar peta, kemudian secara lisan nanti Anda menjelaskan bahwa oh Indonesia seperti ini dan sebagainya, terdiri dari berbagai macam budaya,
baik itu bahasa dan sebagainya. Ya, contohnya seperti itu. Oke, contoh lain misalnya, ya, ini beberapa manfaat membaca cepat, terus di sebelah kanan itu sesudahnya dalam bentuk gambar, kemudian ada efek atau grafis ya, grafisnya yang lebih menarik. Oke, kemudian ini contoh Albert Einstein ya dengan kutipannya, the important thing is not to stop questioning. Ya. Kalau yang sesudahnya seperti ini, simple, langsung di samping dari muka si Albert Einstein. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa seolah si Albert Einstein ini ngomong ya. Artinya tulisan itu adalah omongan dia. Bisa juga berarti bahwa apa yang kutipan itu adalah dari pemikiran beliau. Seperti itu ya. Ya, beda kalau yang tadi. Kalau tadi kan ditaruh di bawah. Ya, jadi kurang mengena. Ya, kalau ini kelihatan banget si Albert Einstein-nya yang punya statement ini. Oke. Oke, nah saya rasa cukup untuk penjelasan materi terkait membuat PowerPoint yang menarik. Nah, sekarang tugasnya adalah buat PPT yang menarik maksimal 10 slide ya, jadi cukup 10 tentang penyakit. Penyakitnya bebas, mau DM, hipertensi, asma dan sebagainya. Ya. Kemudian upload ke link bit.ly/tugasmu24 dan deadline pengumpulannya adalah hari Selasa 29 September 2023 pukul 23.59 WITA. Itu adalah deadline akhirnya di jam segitu. Oke, saya rasa cukup. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.